Asisten Sintayong beberkan Ivar Jenner sempat masuk daftar skuad timnas Indonesia untuk lawan Brunei tapi batal. Tidak ada nama Ivar Jenner dalam daftar 25 pemain skuad timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari daftar tersebut, pemain-pemain yang dipanggil adalah langganan yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Akan tetapi satu nama yang luput masuk daftar adalah Ivar Jenner. Dilansir dari laman PSSI, Ivar Jenner ternyata mengalami cedera. Ivar Jenner memang tak pernah terlihat membela Jong Football Club Utrecht maupun Football Club Utrecht Senior dalam 3 pekan terakhir. Bahkan Ivar tak pernah masuk skuad keduanya sejak pulang dari membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Ivar berhasil mencetak gol saat timnas U23 Indonesia menang atas Turkmenistan. Itu merupakan gol debutnya untuk pasukan Sintayong. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan sebenarnya Ivar sempat masuk daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Brunei. Namun karena cedera, Sintayong mencoretnya dan tersisa hanya 25 pemain dipanggil. Pertandingan leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara timnas Indonesia versus Brunei masih belum tahu akan digelar di mana. Semula PSSI ingin pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Namun tampaknya akan ada perubahan venue pertandingan. Ini karena asap kabut tebal sedang menyelimuti Palembang, sehingga pertandingan tersebut tidak layak digelar di kandang Sriwijaya Football Club. Ada kabar pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski begitu, PSSI masih belum memutuskan secara resmi apakah ada perubahan venue atau tidak. Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada 12 Oktober 2023. Jelang pertandingan itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan tidak akan memanggil wajah-wajah baru untuk mengisi skuad Garuda. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova mengatakan Sintayong sudah mempunyai daftar pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Dari daftar pemain tersebut, mayoritas masih diisi oleh skuad lama. Meski begitu, Nova tidak menyebutkan nama-nama pemain yang dipanggil juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Seperti diketahui, banyak pemain-pemain yang sudah tampil maksimal bersama klubnya di Liga 1. Sebut saja Ezra Walian bersama Persib Bandung, Muhammad Hanafi di Persik Kediri, dan Rahmat Arjuna di Bali United. Nova melanjutkan awalnya Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk melawan Brunei Darussalam. Update terbaru hanya 25 pemain saja yang akan dibawa Sintayong ke Palembang. Nova tidak menyebutkan nama pemain yang batal membela timnas Indonesia. Hanya saja pemain tersebut tidak bisa bermain karena masih cedera. Beberapa pemain timnas Indonesia memang mengalami cedera. Mereka adalah Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand. Dua pemain itu selalu dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam tidak hanya digelar satu kali saja. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam pada leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Seri Begawan pada 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Brunei Darussalam untuk lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika lolos, maka timnas Indonesia akan masuk ke dalam grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Ambisi besar Sintayong bersama timnas Indonesia semua dimulai lawan Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata memiliki mimpi besar untuk skuad Garuda.
Langkah pertamanya untuk mewujudkan ambisi tersebut dengan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ambisi besar Sintayong ini dibocorkan oleh pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat. Jordi Amat mengungkapkan bahwa Sintayong tersebut memulai ambisi mulia buat tim Merah Putih. Menurutnya, Sintayong memang ingin bisa membawa timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Hal ini memang terdengar muluk-muluk untuk sepak bola Indonesia yang saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Namun bukan hal yang mustahil buat skuad Garuda melangkah menuju Piala Dunia. Shin memang memiliki target tinggi. Akan tetapi target tinggi ini juga mendapat banyak dukungan khususnya dari para pemain. Jordi menilai ini bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan karena saat ini peluang timnas Indonesia juga terbuka lebar. Timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena pada edisi terbaru akan berbeda dari turnamen sebelumnya. Pesta sepak bola terbesar di dunia ini akan menambah peserta menjadi 48 tim. Untuk posisi Asia sendiri mendapatkan slot cukup besar yakni 8 tim yang bisa lolos daripada sebelumnya hanya 4 negara. Selain itu akan ada 1 tim lainnya yang bisa diambil dari play-off antar konfederasi. Melihat situasi ini tentu saja peluang timnas Indonesia semakin besar. Hal itu menjadi tantangan besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Namun untuk mewujudkan itu, Jordi mengaku bahwa skuad Garuda akan berjuang secara bertahap.